kata, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus berubah rupa. Ada seorang saudara kita yang mau mencoba mengotak-ngatik Alkitab dengan akal-akalannya supaya menjadi cocok dengan kitabnya sendiri. Usaha cocok logi. Demikian ayat yang diambil Matius 17. Yesus berubah rupa. Yesus kan pernah mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan? Pas turun gunung, Yesus mukanya berubah sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Muka Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya kan? Kalau begitu, ya kan? Apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain? Diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib. Bisa tidak? Matius 17 ayat yang kedua. Ini ayatnya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, saudara baca saja tidak bisa. Bagaimana saudara dapat memahami kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan? Yesus dan murid-muridnya masih berada di atas gunung. Mereka belum turun gunung. Bacanya salah saudaraku, ayat 9 menjelaskannya. Mereka masih ada di atas gunung. Yang kedua, Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Inilah kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah cahaya terang. Sesuai dengan kebenaran kitab, Yesus adalah Tuhan terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Dan dia adalah terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 9 mengatakan, Yesus memberi pesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah wajah Yesus yang penuh dengan kemuliaan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, menurut saudara, Yesus bisa merubah mukanya. Apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain? Untuk apa Yesus merubah muka dia yang sudah ganteng? Apakah saudara pikir Yesus penipu? Yang keempat, saudara mengatakan Yesus dapat merubah wajahnya jadi orang lain. Jadi mana yang benar? Yesus merubah wajahnya jadi orang lain, atau orang lain yang dirubah wajahnya menjadi serupa dengan Yesus? Saudara sungguh sangat kebingungan sendiri untuk menyambung-nyambungkan Alkitab dengan kitabnya. Sebenarnya mudah saja, carilah tali untuk menyambungkannya. Jadilah jaka sembung bawa golok. Sampai di sini paham, bukan? Yang kelima, saudara kita berusaha mengambil ayat Alkitab supaya bisa disamakan dengan kitabnya. Akan tetapi sayangnya kurang cerdas dalam berpikir dan berkata-kata ataupun berargumen. Jika Yesus yang merubah muka orang lain diserupakan dengan wajah Yesus, berarti kitab saudara palsu. Atau pemahaman saudara yang error, asumsi ngawur, atau bisa juga saudara tidak yakin akan kebenaran dalam kitabnya yang mengatakan Allah yang menyerupakan wajah Yesus dengan orang lain. Yang keenam, jadi sebenarnya siapa yang merubah wajah orang lain menjadi serupa dengan wajah Yesus? Yesus sendiri atau Allah? Janganlah saudara kebingungan dan mutar-mutar kepusingan. Bukankah ini namanya penipuan jika wajah dipalsukan, dibuat jadi mirip, diserupakan? Siapa yang memalsukan? Yang ketujuh,
Jika Allah mau selamatkan Yesus, untuk apa pakai korban pengganti? Orang yang tidak bersalah dijadikan tumbal yang harus menanggung kematiannya. Cerdaslah dalam beriman, temukan kebenarannya, dan kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu, Yesus menunggumu seperti anak yang terhilang. Back to the Bible.